Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Dewi Aphrodite. Dewi Aphrodite adalah dewi cinta dan kecantikan dalam mitologi Yunani. Sosoknya sangat cantik dengan pesona luar biasa, disebut-sebut dapat memikat manusia hingga para dewa. Ia diceritakan memiliki banyak kekasih dan melahirkan banyak anak dari mereka. Di sisi lain, Aphrodite juga dipuja karena dianggap sebagai representasi kesatuan dan kerukunan, yang pada zaman dulu berperan dalam perdagangan, peperangan, dan urusan politik Yunani kuno. Terdapat banyak versi cerita terkait asal-usul atau kelahiran Aphrodite. Dua versi cerita yang populer di masyarakat adalah dari Homeros dalam Iliad dan Theogonia karya Hesiodos. Homeros dalam Iliad menyebut bahwa Aphrodite adalah putri dari Zeus dan peri laut bernama Dione. Sedangkan dalam Theogonia karya Hesiodos, Aphrodite disebut lahir dari alat kelamin Uranus yang dipotong oleh anaknya Titan Cronus dan dilemparkan ke laut. Lemparan itu mengeluarkan buih laut dan dari buih-buih itulah Aphrodite muncul. Dalam bahasa Yunani, Aphrodite berasal dari kata pros yang artinya buih dan deity yang berarti naik atau dikeluarkan. Tempat kelahiran Aphrodite dipercaya berada di perairan dekat Siprus sekarang. Konon di tangan Aphrodite lah terletak nasib asmara manusia. Para penyair sering menggambarkan bahwa tanpa kehadirannya tidak akan ada kebahagiaan dan cinta. Di sisi lain, sebagai dewi cinta yang sangat cantik dengan pesona luar biasa yang dapat memikat manusia hingga para dewa, Aphrodite terlibat banyak kisah cinta terlarang. Dalam banyak cerita, Aphrodite adalah istri Hephaestus, dewa pandai besi yang berwajah buruk rupa. Namun, Aphrodite tidak setia dan disebut pernah menjalin cinta dengan dewa Ares, Hermes, dan Dionysus. Perselingkuhan dengan Ares dan Adonis menjadi kisah yang paling populer dibandingkan percintaannya dengan dewa Olympus yang lain. Konon, suami Aphrodite yang diceritakan ahli dalam pengerjaan logam membuat ranjang emas khusus untuk menjebak perselingkuhannya dengan Ares. Ketika Aphrodite dan Ares berada di atas ranjang dalam keadaan telanjang, mereka terjebak oleh rantai emas yang keluar dari ranjang buatan Hephaestus itu. Aphrodite dan Ares semakin malu karena Helios sang dewa matahari menyinari dengan cahaya terangnya, sehingga semua penduduk Olympus bisa melihat aib mereka. Setelah terbebas, Ares melarikan diri ke Thrace, sedangkan Aphrodite kembali ke Siprus. Aphrodite juga menjalin cinta dengan pemuda rupawan bernama Adonis. Awalnya, Adonis yang tidak memiliki ibu dijadikan rebutan untuk diasuh Aphrodite dan Persephone. Perselisihan itu diselesaikan oleh Zeus, di mana Adonis akan menghabiskan waktu 4 bulan dalam setahun bersama Aphrodite, 4 bulan bersama Persephone, dan 4 bulan sisanya bebas memilih. Pada akhirnya, Adonis jatuh cinta dengan Aphrodite. Namun, suatu ketika, Adonis terbunuh oleh seekor babi hutan yang membuat Aphrodite sangat sedih dan terus meratapi kehilangannya. Dari beberapa kekasihnya, Aphrodite diceritakan memiliki beberapa putra, antaranya Eros, Harmonia, Aeneas, Eryx, Raja Sisilia, Priapus, dan Priapus. Oke, smart people, tadi merupakan sedikit kulikan tentang Dewi Aphrodite, sang dewi cinta yang mempesona. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.